Para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Halo guys, jumpa lagi bersama Papi John Kepong. Ada yang lewat di FYP saya guys, jadi Dr. Tifa dan kawan-kawan bersama sebuah para peneliti anggota Dr. Tifa dan kawan-kawan. Intinya mereka mau bekerjasama dengan peneliti yang dari luar negeri guys, dan ada yang sudah siap kata mereka. Ini berarti kan mereka itu tidak percaya dengan Polri dan lebih percaya dengan orang-orang dari luar negeri. Itu kan secara gak langsung mereka tuh membuka suatu gerbang yang semakin mempermalukan dia sendiri sebenarnya sama negara kita. Polri kok nggak dipercaya seperti itu, terus maksudnya itu kan gimana gitu loh. Kalau percaya dengan orang-orang yang dianggap bisa menurut mereka membantu mereka, ya sebaiknya ya mereka pindah aja ke luar negeri, ya nggak guys? Kok aneh, mereka itu hidup di Indonesia loh, di Indonesia seharusnya bikin nyaman, bikin tentram, nggak seperti ini. Wah, kelakuan ini namanya. Tapi ya semoga usaha mereka berhasil. Semoga ya. Ya, tapi ya berat. Oke guys. Komen guys. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini semua? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo, dan Bang Rismon Cianifan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah, kebetulan kita sama konsep kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah, rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Tasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat
apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional, ya. And I have to say to all of you that last night, Alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan, Dr. Tifa. Kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan, sisi sains, ya, bukan dari sisi yang lain, ya, yang lebih jelas ini. Karena Dr. Tifa ini, Dr. Suryo ini adalah orang-orang yang punya ilmu, gitu ya. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya, Bang Medi. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Prabowo bicara di hadapan publik, ya, merespon mengenai ijazah, ya, tema-tema ijazah yang diluncurkan oleh para pembenci, apa yang terjadi? Panik kan semua. Nih kita lihat ya Pak Prabowo ngomong apa. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Oke ya, Pak Prabowo bilang untuk apa ngomongin ijazah, nanti lama-lama ijazah dia lagi yang dikejar-kejar. Itu kan sindiran secara keras dari Pak Presiden. Nah setelah itu Dr. Tifa merespon, ya kita lihat videonya nih. Mempertanyakan dari sisi anatomi dari yang bersangkutan, yang kemudian saya cocokkan, saya lakukan penelitian berdasarkan foto-foto dari ijazah yang beredar di media. Jadi ijazah yang beredar di media. Ini udah mulai panik, dia mulai menyalahkan data-data yang diambil dari medsos, ya, udah mulai panik tuh. Udah dia menyalahkan nanti pihak-pihak lain yang memposting ijazah atau muka atau video ya dari medsos, gitu ya. Nah ini yang lucunya nih, para kuasa hukumnya stres, lihat. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo Ya kan, palsu. stres kan, mulai menyalah-nyalahkan. Kenapa? Apa? Hanya 4 seluruh orang rakyat, yang jutaan dilaporkan, rakyat, Pak ya, Jokowi. netizen dibawa-bawa. Itu kalau mau tuh netizen ya, yang para pendukung-pendukungnya orang-orang pembenci itu ikutlah masuk ke penjara sekalian. Kalau mau tuh, pasti nggak mau, pasti ditinggalin lah. Gitu ya. Itulah bentuk kepanikan lawan-lawan Pak Jokowi. Gara-gara Pak Jokowi nih, keluarganya Dr. Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dr. Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya bukan diteror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dr. Tifa siapa aja, keluarganya Dr. Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dr. Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dr. Tifa ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini Dr. Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dimiliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dr. Tifa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Nih kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat. Rakyat yang mana? Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya wajib, punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai-mulai bawa agama nih, mulai-mulai bawa muslimah-muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh, Lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan, ada.
Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dokter Tipa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapat teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tipa ini, tapi Pak Jokowi diem. Baru belakangan ini tuh Pak Jokowi ngambil tindakan gitu. Baru kali ini, selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tipa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tipa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar, Bu. Bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian. Bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tipa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu, tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gua tahu ya kalau Dokter Tipa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gua kayak kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Kalau Anies sejati itu, Tifa itulah. Kan dari kata-katanya bisa dilihat, Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Perang dunia ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang dunia ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai, orang-orang macam kayak lu, pendukungnya aja modelan kayak lu. Gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai. Orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil. Menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini Dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewatnya sama Dokter Tipa nih, kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana nih? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya biar aja deh, kata gue biar aja wes angel cah iki, wes angel wong sito iki, udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama Dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini Dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu? Buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara, apa bagaimana sih? Kagak paham gue. Orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani, karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan. Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau belum ngerasain, kau udah katanya. Belum lagi banyak tikus. Dan itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Pucat dua-duanya. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga, gitu loh kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres, raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangu gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan hahaha gitu ya kan. Tapi mukanya pucat juga gitu loh. Kan kita udah banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, petantang petente. Gitu dicongkok aparat masuk sel nangis, minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi. Belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses. Kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan.
proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya, kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan, kan gitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti, ketika mereka sudah pakai baju apa itu baju orange, gitu kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik, terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu? Nggak maksud gue bagaimana ya? Kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu. Sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi, kan begitu loh. Kita saksikan video ini dulu sebentar. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah ibu rumah. Oke, sudah ditonton ya. Jadi kalau kita lihat ya, Tifa ini dia memang orang yang sebenarnya sedikit ada permasalahan dengan kejiwaannya. Kenapa seperti itu? Nah, pada posisi sekarang dia mencoba memainkan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki tendensi apapun terhadap apa yang dilakukan selama ini terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Seakan-akan dia benar, seakan-akan dia suci, di balik kerudungnya, di balik gaya muslimahnya. Sebenarnya kita tahu ada kebencian di hati dia. Ya, dimulai ketika Pak Anies yang dia dukung kalah. Dan selalu yang didukung dia selalu kalah. Emang mereka menjadi biang kekalahan setiap calon presiden yang didukung mereka. Ya. Jadi sekarang kita harus paham masyarakat, kenapa kita harus menolak hoax ya, menolak orang-orang yang seperti ini, Roy Suryo, Rismon, Kurnia, kemudian Egy Sujana dan Tifa ini, karena mereka memang bukan sebuah ketulusan, karena memang mereka ada tendensi, ada sesuatu di balik itu. Menuju ke Dokter Tifa, ini bermoduskan kajian ilmiah yang lari kepada kajian politik. Dokter Tifa, Anda sebagai peneliti, singkat saja. Pak Andi Azwan, saya mau sampaikan Pak, sebagaimana Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit selalu bilang bahwa polisi itu bekerja secara scientific crime investigation, penyidik begitu. Nah, peneliti sama Pak, kami itu scientific based research ya, jadi memang kita bekerja seperti penyidik. Kalau kita mau coba analogikan ya, jadi penyidik akan terus mencari sampai bukti-bukti selesai. Nah, peneliti juga gitu. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban, ya kita akan terus gitu. Dan ini bukan saya ke Pak Firman, kita bukan kemudian jadi melebar kemana-mana. Justru ya, ini saya mungkin ingin sampaikan masukan kepada Prof Firman. Mohon Pak. Jadi gini, saya tuh nggak mau, kita semua kan tidak ingin ini masalah harus selesai. Maka saya sampaikan Prof Firman, mohon disampaikan kepada Pak Joko Widodo. Kita nggak akan melebar, kita nggak akan mencari-cari semuanya sampai Bareskrim pun juga sudah ini. Nanti juga ke pengadilan ada 100 dogan, nggak perlu, cukup satu aja selesai. Pak Joko Widodo, ya mohon disampaikan Pak Firman, Pak Joko Widodo bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara sangat sederhana ya. Ketiga ya Pak, jadi tadi saya sampaikan supaya tidak ada tidak ada yang keliru untuk masyarakat, karena kita sedang mengedukasi masyarakat, sedang memberikan informasi yang tepat ya tentang SKS ya. Tadi saya sampaikan seseorang bernama Joko Widodo itu menempuh program sarjana muda yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada di Bareskrim ya kan, 122 SKS dengan IPK 205. Ya, oke ya. Nah, kemudian ada satu dokumen lagi terkait dengan transkrip nilai, itu menunjukkan ada sarjana dengan IPK 88, dengan SKS 88. Kalau di jumlah ya, mahasiswa bernama Joko Widodo ini menyelesaikan
SKS 210 SKS itu mustahil, tidak mungkin. Baik. Karena untuk mencapai itu cukup 144 sampai 150 sesuai dengan ya gitu loh. Jadi ini sesuai sekali gitu ya pada dokumen. Oke, kita amati ya. Suryo menyatakan ketakutannya, kalau lihat bahasa komunikasinya ini bentuk ketakutan kepada Pak Jokowi ya, bahkan sampai minta tolong Pak Prabowo ya, kaitannya dengan fitnah kepada Pak Jokowi. Oke, kita lihat bagaimana analisa Anda, analisa saya, apakah benar bahwa ini bentuk komunikasi Roy Suryo ketakutan kepada Pak Jokowi. Memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, fakultas akademika, komunikasi ya berkaitan dengan apa yang disampaikan, dengan mimiknya, dengan wajahnya, dengan komunikasinya. Menurut saya ini bentuk komunikasi ketakutan ya. Yang jelas ini sangat harus diambil konsekuensinya ketika kita berbicara di media tidak punya data ya, dan data itu hanya asumsi benar menurut dia, padahal jelas sudah dikasih informasi dari tingkat KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, bahwa semua ijazah Pak Jokowi ada diverifikasi, bahkan sampai UGM bisa menyatakan. Orang yang pertama yang mestinya merasa dirugikan adalah UGM ya, karena UGM lah yang menjadi subjek ya, sedangkan kita masyarakat ya hanya sekedar untuk menilai saja. Oke, tolong apa pendapat saya ini berkaitan dengan Suryo? Apakah Anda sama dengan saya bahwa inilah bentuk ketakutan oleh Suryo terhadap Pak Jokowi? Mudah-mudahan Rio Suryo nanti kalau betul-betul diperiksa ya, atau di penjara, lehernya tidak sakit seperti dulu. Ya tidak. Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini Bang ya, secara medis Gibran? Saya hakul yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iya, iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan, ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu, confirmation bias, anchor bias. Nah, itu saya nggak mau panjang-panjang. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT-UN. Oke, kalau PT-UN saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan, yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu petitumnya menolak apa, mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran
menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Dr. Tifa kembali harus kita sebut sebagai pembohong yang berulang-ulang mengatakan berita-berita bohong, pengakuan-pengakuan bohong belaka. Mengapa tidak? Oleh karena ia mengaku mahasiswa dan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, bahkan konon katanya menyandang gelar doktor dari STF Diyarkara, sebuah lembaga pendidikan yang kredibel dan punya marwah yang sangat penting dalam studi-studi terkait dengan pemikiran filsafat, bahwa pemikiran filsafat itu tidak hanya bicara tentang bagaimana membaca secara kritis realitas di luar diri kita, tetapi pertama-tama kita harus membangun apa yang dinamakan self-understanding, self-consciousness. Dalam konteks ini, pengakuan bohong yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu segera meruntuhkan niat-niat yang datang dari para aktivis TPUA yang ingin membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Apa yang dibangun sebagai narasi kebencian dan fitnah terhadap Jokowi ternyata satu persatu rontok oleh karena kebohongan yang dibuka seluas-luasnya, paling tidak oleh beberapa alumni STF Diyarkara yang mengatakan bahwa seorang Tifa atau Tifauzia atau mengaku Dr. Tifa ini sebetulnya adalah orang yang pernah memang ada di level kelas matrikulasi, tetapi ia adalah orang yang tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang dimintakan oleh dosen-dosen yang mengajar mata kuliah itu. Jadi mengaku diri alumni atau jebolan STF Diyarkara atau bahkan menyandang gelar doktor dari STF Diyarkara, tetapi Anda sebetulnya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan akademik. Jadi menuduh Jokowi sebagai orang yang berbohong, sementara Anda sendiri adalah pembohong besar. Apakah ini murni niat Anda untuk membongkar kebenaran? Inilah yang seringkali Anda tampilkan, bahwa kami akademisi, kami ingin membongkar apa yang tidak benar, dan tugas dari akademisi adalah menunjukkan dan menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Bagaimana kebenaran bisa ditunjukkan kalau Anda sendiri adalah pelaku pembohongan publik? Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman jantung? Tidur nyenyak tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam? Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Saya ini termasuk heran ya dengan mahasiswa UGM yang khususnya BEM ya, BEM UGM atau Senat mahasiswa. Kok mereka nggak terusik ya dengan Roy Suryo? Ya, kok mereka nggak terusik ya dengan Roy Suryo yang jelas-jelas jelek-jelekkan UGM, menuduh rektorat UGM-nya berbohong. Ya, masih ingat kan ketika jajaran rektorat UGM menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, Roy Suryo nggak percaya, bahkan menuduh rektorat UGM telah memanipulasi. Ya, kemudian juga menuduh ada oknum di UGM yang kong kali kong, yang memanipulasi data loh. Mahasiswa UGM, Anda kok nggak terusik ya dengan Roy Suryo ini ya? Ya, yang jelas-jelas sudah mencoreng yang mereka ini sudah Roy Suryo CS ini, khususnya Roy Suryo yang alumni UGM ini kan jelas-jelas menjelek-jelekan UGM.
Tapi kenapa ketika dulu Jokowi, BEM UGM pada saat itu memajang fotonya Jokowi, menobatkan Jokowi sebagai alumni UGM paling menjijikkan. Lah ini Roy Suryo kok nggak dianggap menjijikkan? Padahal jelas-jelas gila, nipol. Ya kenapa kok nggak terusik ya? Ini Roy Suryo ngomong, pasti akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal ingat Roy Suryo, gua langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gua aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa sama. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan. 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 Lah yang bilang sakit sopo? Loh, yang menyampaikan kan ininya beliau, apa namanya? Bukan apa? ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi, sehat. Yang menyampaikan jadi gini, penyampaian informasi ke publik itu jangan sampai salah. Boleh nggak dia diam? Saya itu ingin menyampaikan kepada rakyat, kita sedih ya ketika Pak Joko Widodo itu sakit, kan kita sedih kan? Ya, Pak Jokowinya sehat. Makanya kita Pak Jokowinya berdoa tidak sakit. mudah-mudahan Pak Joko Widodo lekas sehat. Kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila, upacara yang sangat penting, beliau tidak hadir. Itu kan tentu saja sangat mengagetkan kita semua, karena Ibu Megawati Soekarno Putri saja hadir. Itu sangat tidak lazim pada Hari Kesaktian Pancasila. Itu seorang mantan presiden itu tidak hadir, padahal itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945, ya. Nah, jadi saya mendoakan di sini secara setulus hati, mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan, dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Seandainya ada ijazah beliau, tentu saja saya ya sebagai alumnus UGM itu sangat bangga, bahwa ijazah ya. itu akan Jadi ditunjukkan di pengadilan. Saya sangat bangga seandainya mantan presiden kita Joko Widodo itu memiliki ijazah asli, dan saya sangat bangga sebagai alumnus UGM. Begini, jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi tidak ijazah usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah dipenjara. Bambang Tri, Gus Nur itu sudah dipenjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat,
ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai sebagai pengacara yang tidak dibayar. Beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Sulit rasanya orang yang kekeh dan ngotot untuk membela kebenaran yang diperjuangkan misalnya oleh tim pembela ulama dan aktivis seperti Dr. Tifa. Ia pada akhirnya tersandung dengan pernyataan-pernyataannya sendiri yang justru membuka celah untuk orang lain menelusuri bahwa ternyata Dr. Tifa itu adalah orang yang tidak lulus dalam program matrikulasi di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Jakarta. Ya, seperti diorkestrasi, itu hanya seperti Mbak. Jadi yang kami lakukan itu mengalir sebagaimana air saja ya. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan masalah tersebut begitu ya. Kalau tidak ada laporan Pak Jokowi kan juga tidak akan ada yang terlapor itu kan. Karena sebenarnya negara cukup sebagai awal itu kan Dumas kami itu harusnya diladeni lah gitu ya kan. Jangan akhirnya dilakukan suatu penelitian yang sedemikian rupa, dihentikan, dianggap tidak ada indikasi pidana dan sertifikat atau ijazah yang diperiksa itu dikatakan identik kan gitu. Kok kayaknya gampang sekali itu untuk kami gitu kan. Nah sementara enggak, saya belum selesai. Sementara yang di Polda lanjut ini. Jadi coba Anda cek, orang awam bisa melihat bahwa sebenarnya ini, mohon maaf ya, ada semacam keberpihakan kepada Pak Jokowi. Enak loh jadi Pak Jokowi itu. Kalau seandainya merasa dia terzolimi, dia bisa mengadukan begitu kan. Ini kami sampaikan begini bukan berarti untuk membuka luka lama ya Mbak ya. Coba kita cek pada saat beliau dipanggil itu Anda lihat berapa lama sih beliau diperiksa? 22 pertanyaan yang beliau akui itu hanya dilaksanakan dalam kurang dari 1 jam. Sementara kami ini diperiksa sampai 11 jam loh Mbak di Polda ya kan. Jadi sudah merasakan perbedaan ya, sangat diskriminatif, kemudian juga disparitas ya kan, itu terasa sekali begitu. Nah jadi maksudnya begini, janganlah menuduh bahwa ini ada semacam orkestrasi. Kalau dari pihak kami tidak ada, entah dari pihak sana ya. Karena kita tidak boleh Kalau laporan-laporan yang masuk seperti di orkestrasi nggak Mbak ya? Makanya harusnya begini ya, kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu, ya kan? Nah, saya mau menyampaikan di sini, saya memakai pin Pradi di sini, Mbak. Apa itu artinya? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan itu, dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu ya kan. Karena begini Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin, sampai dikirimin ke bawah yang ditulisin apa itu, ditulisin SBY gitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Baik, sampai di situ dulu Mbak Kurnia. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri gitu, ya. Mas Andi, ini dalam rangka apa sih Pak Jokowi sehingga harus mengambil langkah begitu? Bukankah kemudian yang disampaikan para aktivis dan juga akademisi ini juga sebagai bentuk masukan, evaluasi, Mas Andi? Ya, bahkan kalau itu masukan, fine-fine saja. Tapi ini membuat kegaduhan betul. Gitu. Kan selalu di pihak sana itu mengatakan kita dikriminalisasi dengan adanya laporan dari Pak Jokowi. Coba kita lihat, sebulan yang lalu kan sudah mengatakan, terbalik ini sebetulnya, yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi di sini. Bagaimana coba? Kegaduhan-kegaduhan timbul. Kalau mengatakan diorkestrasi, saya bisa melihat juga coba, dari ijazah, ada punawirawan, kemudian ada yang pansos, berikutnya dan berikutnya, ini akan terus-menerus akan terjadi seperti itu. Ya, kan kalau, dari pengacara yang satu lagi, bukan Ibu Kurnia, mengatakan, kalau ditayangkan, sudah kita tidak akan ini. Tapi apa dikatakan oleh tim TPWA? Ini kan akan main panjang nih sampai ada PK gitu kan? Ya kan? Ini kan pertanyaan besar buat kita. Kalau kita tayangkan, bukan maksudnya untuk panjang. Baik, bergantian Mbak Kurnia. Baik, nanti ada saatnya. Lihat, kemudian dia kan pegang, wah ini nggak benar, padahal ini asli. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, ya, yang mana yang benar, gitu loh? Ya, sekarang Husnudin atau yang lain, gitu kan? Kan sih selalu mengatakan itu.
liatin aja, liatin terus. Tapi kenyataannya tadi pagi kan Pak Herman Kadir mengatakan ini akan panjang sampai PK nanti, gitu loh. Kita tunggu lagi hasil dari Solo dan sebagainya. Baik, silakan Mbak Kurnia. Maksudnya Pak Dianto begini ya Mbak, bukan orkestrasi untuk memanjang-manjangkan, tapi ini adalah suatu indikasi tidak gampang untuk mengkriminalisasi seorang, kan begitu ya. Nah makanya tadi saya harapkan harusnya tadi dikumpulkan di Bareskrim itu supaya apa? Supaya Bareskrim ini benar-benar menjadi rumah bagi semua. Itu benar ada aturannya, itu saya tidak membantah, beliau orang-orang dalam yang mengerti. Tapi saya juga punya bahan kan, kami juga mendengarkan banyak informasi dari mantan wakil Kapolri ya Pak Groseno yang menyatakan bahwa sebenarnya bisa ini sebagaimana permintaan dari civil society supaya lebih gampang diarahkan ke Bareskrim ini untuk menjamin bahwa rakyat itu merasa walaupun yang kami hadapi adalah seorang mantan presiden, tapi kami sama-sama akan dilayani sebagai warga bangsa gitu loh. Ya, nah, terus bagi yang lain ya, kalau dikatakan panjang nanti bakal bisa sampai PK, maksudnya itu loh Mbak, bukankah setiap kita masuk ke dalam proses hukum memang tidak semudah itu, ya kan? Tidak ada orang bisa dihukum, apalagi orang yang sedang menegakkan aturan ya dalam rangka partisipasi masyarakat. Ini kami partisipasi masyarakat loh Mbak. Jangan dianggap seorang yang sedang mengganggu Joko Widodo, tidak, ya kan? Bahkan bukankah pasal 108 KUHP itu menyatakan orang yang merasa ya mengalami ya mengetahui peristiwa pidana itu harus melaporkan. Kemudian jika yang mengetahui ada permukaan jahat terhadap ketertiban umum, kemudian terhadap kehilangan harta, jiwa dan segala macam wajib melaporkan. Bahkan pegawai negeri jika dia mengetahui ada suatu peristiwa pidana wajib melaporkan. Nah ini yang kami lakukan. Apakah kami melakukan lalu kami dianggap salah? Kan tidak begitu. Bahkan ini saya tambahkan sedikit lagi. Peristiwa itu sudah lama, hampir 2 tahunan. Tapi itu juga harus didudukkan secara benar. Awalnya dari mana? Itu dari perkara 592. Nanti kalau saya cerita panjang. Baik, Mbak Kurnia, kita tangkap poinnya Pak Ito. Tapi dengan proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya, yang sudah pernah berlangsung di Bareskrim Polri, sifatnya akan seperti apa Pak Ito? Digunakan sebagai informasi atau yang lainnya? Ini Mbak, sederhana berpikirnya ya. Saya ini mantan Kabar Eskrim, mantan penyidik, dan kita harus taat kepada SOP. Jadi yang dilaporkan di Bareskrim itu adalah laporan atau dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kita sepakati dulu itu. Makanya di Polda Metro Jaya tidak bisa waktu itu langsung melakukan penyidikan, karena kan objeknya masih dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Kalau di Bareskrim penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka laporan yang di Polda Metro otomatis gugur. Ya karena memang betul terbukti. Jadi tidak ada unsur fitnah, kemudian unsur mencemarkan nama baik. Tapi setelah di Bareskrim hasil uji lapor ya mengatakan bahwa itu otentik, berarti asli dikeluarkan oleh UGM, identik dengan teman-teman yang sama-sama lulus dari UGM. Kemudian di sana menjadi bahan bahwa di Polda Metro Jaya akhirnya kasus pelaporannya itu jadi jalan, karena memang objeknya kan bahwa sementara ini disimpulkan bahwa ijazah itu identik dan otentik. Nah nanti berarti di Polda Metro saat ini yang ditangani adalah karena hasil dari Bareskrim, jadi tidak ada konflik of interest dan memang aturannya demikian. Nah nanti kita tunggu saja, kalau kita mau gelar itu kita gelarlah di pengadilan, kira-kira di pengadilan apakah memang kasus ini layak untuk maju ke pengadilan, tergantung daripada penuntut umum. Nah sehingga kita jangan berpikirnya di kepolisian saja Mbak, ini kan proses hukum ya. Kalau criminal justice system itu dari penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Ya saya kira mungkin kalau dikatakan kriminalisasi, saya kira ya keliru lah. Nanti kasihan masyarakat juga akan gagal paham ya, karena prosesnya kalau di Bareskrim ditangani kemudian di Polda Metro ditangani, bahan Polda Metro yang mengatakan itu fitnah ataupun pencemaran nama baik apa kan nggak ada, karena kan sedang dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Setelah di Bareskrim itu objeknya dikatakan bahwa identik dan otentik dan identik, maka ini menjadi bahan Polda Metro Jaya untuk menangani laporan dari pihak yang merasa dicemarkan, yang merasa difitnah. Demikian Mbak. Oke, jadi saling bertautan, saling kemudian terkoneksi begitu ya Pak Ito ya? Oke. Ya, sangat betul. Baik, kita ingin tahu juga bagaimana kemudian langkah ke depan, rencana tentunya dari masing-masing pihak dengan proses hukum yang sudah berlangsung sampai saat ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.